Lupakan semua tentang chatbot sederhana. Hari ini, kita akan melompat jauh melampaui tutorial AI yang biasa Anda lihat. Kita akan membangun sesuatu yang benar-benar revolusioner, sebuah tim, tenaga kerja AI yang otonom, yang bekerja untuk Anda. Coba kita jujur-jujuran deh. Kebanyakan dari kita kan pakai AI buat tugas-tugas ringan, ya kan? Tapi, pernah nggak Anda bayangin kalau AI Anda itu bisa lebih dari sekedar jawab pertanyaan iseng? Gimana kalau dia bisa menjalankan bisnis Anda? Nah, disinilah letak perbedaannya. Tutorial biasa itu ibaratnya cuma ngajarin kita sampai gerbang depan. Udah, stop di situ. Tapi hari ini, dengan inspirasi dari masterclass, kita bakal masuk ke dalam rumahnya, sampai ke ruang kendalinya. Kita akan belajar membangun pegawai AI yang beneran bisa angkat telepon, siapin materi rapat, bahkan closing deal saat Anda lagi tidur nyenyak. Ini bukan lagi upgrade biasa, teman-teman. Ini revolusi. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari bedanya asisten dan pegawai AI, lalu kita bangun fondasi yang wajib ada. Setelah itu, kita kasih otak buat AI kita, kenalan sama tim otonom baru Anda, dan kita rangkai jadi satu sistem utuh. Dan terakhir, kita intip sedikit masa depan dari agent commerce. Siap? Baik, kita masuk ke bagian pertama, fondasi yang wajib ada. Fokus kita di sini ada dua hal yang sering banget dilupakan orang, tapi fatal akibatnya. Keamanan dan biaya. Yuk kita beresin ini dari awal, biar fondasinya kokoh. Coba lihat angka ini, 17.000. Itu bukan angka sembarangan, itu jumlah instance open claw yang telanjang di internet. Gampang banget diserang. Sumber kita yang memang jagoan di bidang cyber punya panduan yang bisa ngatasin 80% serangan cuma dalam 15 menit. Jadi jelas ya, keamanan itu bukan pilihan, tapi keharusan. Oke, keamanan beres. Sekarang soal duitnya, biaya. Lihat ini, tumpukan optimisasi token 8 lapis. Dengan strategi ini, tagihan bulanan AI Anda bisa anjlok loh dari sekitar $150 jadi cuma $10. Bayangin. Cuma dengan mematikan mode berpikirnya aja, penghematannya udah kerasa banget. Setiap lapis ini punya perannya sendiri buat bikin kantong Anda aman. Oke, fondasi kita sudah kuat, aman, dan hemat. Sekarang, bagian paling serunya, kita akan kasih AI ini otak. Dan bukan sembarang otak ya, kita nggak lagi ngomongin data mentah. Kita ngomongin soal menanamkan pemahaman bisnis yang mendalam, supaya apa? Supaya AI-nya bisa mikir dan ambil keputusan sendiri. Kita mulai dari level 1, identitas inti. Anggap aja ini kayak hari pertama orientasi karyawan baru. AI-nya perlu kenalan dulu. Dia harus tahu, bos saya ini siapa sih? Gayanya gimana? Tujuannya apa? Nah, ini dasar-dasarnya supaya AI-nya bisa jadi asisten yang benar-benar nyambung sama Anda. Setelah kenalan, kita naik ke level 2, konteks strategis. Di sini AI-nya mulai naik jabatan. Dia nggak cuma tahu soal Anda sebagai individu, tapi juga soal perusahaan Anda. Apa misinya, produknya apa aja, siapa aja timnya, gimana cara bisnisnya jalan. Nah, dengan bekal ini, dia mulai bisa mikir layaknya seorang manajer. Dan inilah puncaknya, level 3. Di sini, the magic happens. Di level ini, AI Anda berubah total. Dari yang tadinya asisten, sekarang jadi operator otonom. Caranya, kita kasih dia buku panduan. Isinya lengkap, ada SOP, ada pohon keputusan, dan kapan harus lapor ke Anda. Hasilnya, dia bisa ngejalanin tugas-tugas rumit sendirian, tanpa perlu Anda colek-colek lagi. Otaknya udah jadi, sekarang waktunya kenalan sama tim impian Anda. Yuk kita sambut pegawai-pegawai AI pertama Anda, masing-masing dengan keahliannya sendiri. Pertama, kenalan sama Jane. Dia ini asisten intelijen rapat Anda. Coba bayangin, ada AI yang udah nonton rekaman semua rapat yang pernah Anda adain. Semuanya. Nah, si Jane ini bisa secara otomatis bikinin proposal, nyiapin daftar tugas, cuma dari obrolan rapat sebelumnya. Kebayang nggak berapa banyak waktu yang bisa ke-save? Selanjutnya, ada Alexa. Eits, tapi ini bukan Alexa yang biasa Anda kenal ya. Dia ini agen telepon otonom. Dia bisa nelpon dan terima telepon bisnis beneran, bisa handle calon klien baru, bisa follow up, plus ngasih laporan analisis yang canggih. Dia ini tim sales dan customer service Anda jadi satu. Punya Jane dan Alexa itu keren banget ya. Tapi, kekuatan sesungguhnya itu baru muncul waktu mereka kerja bareng. Jadi, sekarang kita akan naikin levelnya. Dari sekedar punya musisi individu, jadi sebuah orkestra yang harmonis.
Gimana caranya bikin orkestra ini? Pakai kerangka kerja yang simple tapi super powerful ini. Ada pembangun, orkestrator, dan eksekutor. Gampangnya gini, pembangun itu arsiteknya, orkestrator, nah ini si open claw-nya, dia itu manajer proyeknya. Terus eksekutor, yaitu timnya, para agen spesialis yang ngerjain tugasnya. Dengan pembagian peran yang jelas kayak gini, sistemnya bisa jalan otomatis dan gampang dikembangkan. Terus gimana cara mereka kerjasama? Nah, ini bagian yang paling gila sih. Jadi, para agen ini bisa saling lempar kerjaan. Mereka ngobrol di server Discord bareng, bahkan mereka bisa bikin rapat dewan sendiri buat debat dan cari solusi terbaik. Kapan mereka hubungi Anda? Cuma kalau butuh persetujuan akhir. Sisanya mereka urus sendiri. Oke, semuanya. Kita sudah sampai di bagian akhir. Dan ini adalah konsep yang paling jauh ke depan, paling visioner. Jadi siap-siap ya, karena ini mungkin akan mengubah cara Anda melihat masa depan bisnis dan perdagangan. Seperti kata Mani Kanasani, saya percaya ini adalah masa depan perdagangan agen ke agen. Poinnya di sini bukan lagi soal AI bantu manusia, bukan. Ini soal lahirnya sebuah ekonomi yang benar-benar baru, di mana AI bertransaksi dengan AI lain, tanpa campur tangan kita. Dan ini bukan cuma mimpi atau teori loh, ini sudah terjadi. Lihat Claw.ly. Ini adalah platform di mana satu agen AI membeli layanan dari agen AI lain. Bayarnya pakai kripto beneran di atas blockchain. Jadi, ya perdagangan otonom itu sudah ada di sini sekarang. Oke, kita udah lihat semuanya ya. Dari ngebangun fondasi yang aman, ngasih otak ke AI, sampai melihat ekonomi masa depan di mana para agen bertransaksi sendiri. Jadi, sekarang pertanyaannya bukan lagi apa sih yang mungkin dilakukan AI, tapi apa yang akan Anda bangun dengan teknologi ini. Maka, saya tinggalin Anda dengan satu pemikiran. Kalau Anda punya satu pegawai AI pertama, pekerjaan apa yang akan Anda berikan ke dia?